Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Di video kali ini, kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melihat video, diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui satuan berat baku. Dan terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini terkandung di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di surat Al-A'raf ayat 57, yang artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui wujud benda dan sifatnya, bukan? Nah, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, ini adalah macam-macam peristiwa perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, ada es batu yang dipanaskan, es krim dibiarkan di udara terbuka jadi meleleh. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan. Dan yang keempat adalah lilin yang dipanaskan. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, 1. Air dimasukkan ke dalam freezer jadi membeku dan menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair didinginkan menjadi padat kembali. Dan yang ketiga adalah proses pembuatan agar-agar. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, air pada panci dipanaskan terus-menerus, lama-lama mendidih dan akhirnya menguap. Yang kedua, pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari beberapa waktu kemudian menjadi kering. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya,
Pada pagi hari, rumput di lapangan terasa basah, padahal sore harinya tidak ada hujan. Yang kedua, saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas bagian luarnya menjadi basah, padahal tidak tumpah. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus di dalam lemari semakin lama ukurannya menjadi semakin kecil. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah terjadinya salju. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari teacher tadi, sekarang kita coba untuk latihan soal ya. Soal yang pertama, silahkan anak-anak membuka buku paket tematika halaman 161. Nah, jika sudah, dilanjutkan membuka LKS tematika halaman 61. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan lagi penjelasannya tentang satuan berat. Ayo coba kita amati gambar ini. Apakah kalian menyukai coklat? Nah, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Nah, itu ada kemasan coklat sebesar 120 G. G itu apa ya? Nah, G itu adalah gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat diantaranya adalah ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah SDT garam. SDT itu adalah sendok teh ya. 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Berdasarkan resep di atas, coba tuliskan satuan baku yang digunakan. Nah, satuan baku itu apa sih? Satuan baku adalah satuan standar. Nah, jadi contoh satuan baku itu adalah kilogram, gram, gitu ya. Kemudian selain satuan baku, ada juga satuan yang tidak baku. Dari resep di atas, kira-kira mana yang termasuk satuan tidak baku? Ya, yang termasuk satuan tidak baku contohnya butir, sendok teh, dan sebagainya. Sekarang kita coba latihan soal ya. Latihan soalnya adalah menyelesaikan soal cerita di buku tematika halaman 126 sampai 127. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan penjelasan dari teacher? Semoga semuanya sudah paham ya. Nah, jika sudah paham, silahkan tugas-tugasnya nanti dikerjakan dan dikirimkan ke teacher kelas masing-masing ya. Teacher tunggu. Saya akhiri dulu. Teacher mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.